Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang lagi untuk yang udah pernah maupun belum pernah mampir dan nonton video pilih kartu aku sebelumnya. Kali ini kita akan ngebahas soal love language. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut soal love language itu apa, kalian bisa googling sendiri atau kalian cari di mana-mana, itu banyak artikelnya soal love language yang lebih lengkap, lebih jelas. Tapi intinya love language itu adalah gimana kita merasa dicintai sama gimana caranya kita memberikan cinta kita gitu ke orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi pasangan kita, bisa jadi diri kita sendiri, bisa jadi keluarga kita, bisa jadi teman kita, siapapun itu. Intinya ini adalah gimana cara kita memberikan dan menerima cinta gitu. Nah, jadi basicnya, dasarnya banget, secara umum dia tuh ada 5. Si love language yang bisa kita punya itu ada 5. Yang pertama itu words of affirmation atau kata-kata pengakuan, terus quality time, waktu berkualitas, terus physical touch. Physical touch itu sentuhan fisik. Terus ada juga act of service, tindakan untuk membantu. Terus satu lagi itu gift atau hadiah. Nah, itu kan basicnya secara general tuh ada 5 itu. Sekarang kita akan ngelihat lebih spesifiknya ke kalian itu gimana, kayak tindakan-tindakan apa sih yang bikin kalian ngerasa dicintai, tindakan-tindakan apa yang kalian lakuin untuk menunjukkan cinta kalian. Kalian bisa ngeliat sendiri mana yang resonate, mana yang enggak. Di sini tuh aku setiap file tuh ada beberapa beberapa jenis, beberapa beberapa quality, beberapa apapun itu, maksudnya beberapa poin. Nanti kalian bisa lihat sendiri mana yang resonate sama kalian, mana yang enggak gitu. Bisa jadi gabungan dari 2 kartu resonate sama kalian, bisa jadi per kartunya resonate sama kalian, bisa jadi semuanya resonate, bisa jadi nggak ada sama sekali yang resonate. Itu kalian bisa lihat sendiri, kalian sesuaiin sendiri sama diri kalian yang paling tahu diri kalian. Terus bisa juga dari apa yang aku bacain itu gimana kalian suka memberikan, tapi bisa jadi juga gimana kalian suka untuk menerima rasa cinta itu, kayak gitu ya. Jadi itu bisa 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 berupa tindakan memberi dari diri kalian, tapi bisa juga sebagai tindakan menerima oleh diri kalian gitu. Nah, langsung aja. Jadi intinya kalau yang belum pernah lihat pick a card reading kayak gini, video pilih kartu kayak gini, kalian cuma harus milih ini file 1, ini file 2, ini file 3, file 4. Nanti aku sediain timestamp-nya. Pokoknya kalian pilih dulu, kalian tenangin pikiran kalian, terus kalian pikiran pertanyaannya di dalam pikiran kalian, kalian lihat yang paling resonate, yang paling cocok, yang kalian ngerasa paling tertarik itu yang mana. Nanti kalian lihat di timestamp-nya, kalian langsung klik aja linknya itu. Nanti kalian langsung tonton reading yang sesuai sama yang kalian pilih itu. Gitu. Oke, nggak usah panjang-panjang, jadi langsung aja see you di reading yang kalian pilih. Dadah. Halo Pal 1. Sebelum mulai ke readingnya, aku mau informasiin dulu kalau aku udah buka private reading. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau reading yang khusus untuk diri kalian sendiri, tentunya berbayar ya. Nah, kalau misalnya kalian mau private reading untuk diri kalian sendiri, kalian bisa cek di Instagram aku. Di situ aku udah cantumin semua informasi lengkap dan nanti bakalan ke-update terus soal reading apa aja yang aku buka. Jadi pertama tuh aku bakalan buka soal pertanyaan bebas dulu. Nanti akan aku post-post lagi kalau misalnya aku mau buka reading untuk tema-tema lainnya. Nah, terus karena ini baru mulai, aku mau ngadain giveaway untuk 2 pemenang. Jadi 2 pemenang ini akan dapat free reading 3 pertanyaan bebas dari kalian. Nanti aku bacain pakai tarot card, pakai oracle card gitu. Nah, syarat-syaratnya apa aja, ketentuannya apa aja bisa dicek juga di Instagram, follow aku. Terus udah gitu aja. Pokoknya intinya semua informasi soal private reading itu ada di Instagram aku, jadi jangan lupa di follow. Oke? Sip. Sekarang kita langsung aja mulai ke readingnya. Jadi di reading ini aku akan bacain misalnya di kartu 1, kartu 2, kartu 3, kartu 4, kartu 5. Aku akan bacain kualitas dari masing-masing dan mungkin nanti kayak ada kalau misalnya ada yang kayak berkesinambungan atau apapun yang aku dapat langsung aku omongin aja. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kalian sesuai atau nggak sesuai sama diri kalian, kalian ambil aja apa yang sesuai sama kalian. Kalau nggak berarti ya itu buat orang lain. Kayak biasa. Terus sama ini yang aku bacain ini bisa love language yang senang kalian terima,
yang kalian merasa dicintai kalau kalian menerima ini, atau bisa juga ini yang gimana cara kalian mengungkapkan rasa cinta kalian kayak gitu. Nah, kalian sendiri yang sesuaiin sama kondisi kalian. Kalian lebih suka menerima itu atau lebih suka memberikan itu ke orang yang kalian cintai gitu ya. Aku kayaknya bakalan lebih ngebaca ke sudut pandang penerima. Jadi gimana kalian senang untuk gimana kalian ngerasa dicintai. Untuk gimana kalian kalau misalnya itu ternyata trait gimana kalian mengungkapkan cinta kalian, kalian bisa pahami sendiri dari situasi kalian masing-masing gitu ya. Kalian yang paling paham diri kalian sendiri, kalian yang bisa nyesuaiin ini sama diri kalian sendiri. Oke. Langsung aja, dari kita dapat Armadillo Spirit dengan set healthy boundaries, terus Chameleon Spirit dengan act as if, Hummingbird Spirit aku mau bilang Hummingbird Heartbeat, Hummingbird Spirit dengan Love is All Around, Wolf Spirit dengan Turn Knowledge into Wisdom, sama Rabbit Spirit dengan Now is a Lucky Time. Nah, kita mulai dari Armadillo dulu. Jadi dari Armadillo ini yang aku lihat adalah kalian tuh bakalan merasa dicintai kalau kalian itu dilindungi. Jadi kayak kalau ada orang yang kayak ngeset apa sih namanya? Ini kalau aku bilang lebih kayak act of service, antara act of service sama act of service sih. Kalian ngerasa dicintai kalau kalian itu dilindungi, atau kalian ngerasa dicintai kalau orang lain, pokoknya entah soal verbal, dari serangan fisik, apapun itu, pokoknya dari kalian ngerasa dicintai kalau ada orang yang melindungi kalian kayak gitu. Ini bisa dari asmara, bisa jadi keluarga, bisa jadi teman, bisa jadi siapapun orang terdekat kalian, atau bahkan diri kalian sendiri itu bisa ya. Pokoknya intinya kalian ngerasa dicintai karena itu, atau justru kalian cara mengungkapkan cinta kalian bisa juga dengan ngasih perlindungan ekstra ke orang-orang yang kalian sayang itu. Kayak apa sih namanya, misalnya kayak nganterin, misalnya pasangan kalian mau kemana, kalian anterin, atau kalian seenggaknya temenin, atau kayak nanya udah makan belum, kayak gitu-gitu. Pokoknya intinya soal melindungi. Itu dari Armadillo Spirit. Terus yang aku dapat lagi adalah misalnya kayak gini, kalian tuh ngerasa dicintai kalau misalnya ada orang yang nanya satu pertanyaan sensitif sama kalian gitu. Misalnya contoh kejadian, misalnya ada orang nanya satu pertanyaan sensitif sama kalian, terus si orang itu kayak apa sih namanya, kayaknya mendingan gak usah nanya itu deh ke dia gitu. Kayak gitu tuh kalian, misalnya kalian dapat perlakuan kayak gitu, kalian bakalan ngerasa disayang, bakalan ngerasa dicintai. Terus kita masuk ke Chameleon Spirit. Jadi dari Chameleon Spirit ini yang aku lihat adalah kalian tuh bakalan merasa dicintai kalau misalnya orang yang mencintai kalian ini orang yang kalian anggap mencintai kalian ini membiarkan kalian jadi apapun gitu loh. Jadi kayak misalnya kan kita nggak mungkin 100% jadi orang yang sama terus ya. Kita nggak mungkin 100% punya perasaan yang sama terus. Misalnya kita orang yang outgoing, misalnya kita orang yang senang berteman, kan nggak mungkin setiap saat kita kayak suka bergaul terus. Pasti kan ada waktu-waktunya kita pengen sendiri, ada waktu-waktunya kita sedih, ada waktu-waktunya kita nggak mood atau apapun itu. Pokoknya kalian akan ngerasa dicintai kalau orang yang terlibat di sini, maksudnya orang terdekat kalian itu nggak apa-apa aja gitu loh sama semua sisi dari kalian itu, dari semua perasaan kalian itu. Kayak misalnya kalian lagi marah sama kalian yang lagi seneng, tetap dianggap orang yang sama aja. Jadi bukan yang kayak kalau misalnya kalian lagi seneng, si orang itu bakalan suka sama kalian gitu, maksudnya bakalan enjoy sama kalian. Tapi kalau kalian marah, si orang ini bakalan kayak, kok kamu beda sih, kayak gitu. Nah, kayak kalian bakalan ngerasa disayang kalau perubahan-perubahan itu dari diri kalian itu nggak apa-apa gitu loh. Perubahan-perubahan itu diterima dan kalian masih dianggap orang yang sama. Atau bahkan kayak misalnya kita kan terus berkembang ya, kita jadi orang kan kita pasti berkembang, atau kita mau ngerubah penampilan, ngerubah mindset atau apapun itu, semua perubahan itu dihargai sama orang itu dan kalian akan ngerasa disayang. Atau kebalikannya, kalian ngasih rasa sayang kalian dengan menerima apapun perubahan, menerima apapun perkembangan yang orang yang kalian sayangi itu gitu, tanpa judge,
tanpa judge, tanpa perasaan yang lain. Pokoknya intinya kalian benar-benar dianggap orang yang sama walaupun dengan perubahan-perubahan itu. By the way ini dapat 1441. Itu angel number ya, kalau misalnya kalian mau cari di Google, siapa tahu nemu arti yang paling cocok untuk kalian gitu. Nah, terus kita dapat Nightingale Spirit juga dengan Love is All Around. Dari sini tuh yang aku dapat adalah kalian senang, kalian ngerasa dicintai kalau kalian itu didengerin. Jadi misalnya kalian mau ngomong apapun, mau itu cuman cerita-cerita nggak penting dari hari-hari kalian, maksudnya kalau yang menurut orang lain nggak penting mungkin, kalau misalnya kayak misalnya basa-basi atau apapun itu yang keluar dari mulut kalian itu diterima, itu kalian seneng. Dan ada unsur word of affirmation, jadi kalian seneng kalau kalian dapat kata-kata yang apa ya, intinya kayak seneng dipuji, seneng dapat apresiasi. Itu kalian akan merasa dicintai kalau kalian dapat banyak apresiasi, kalian didengerin apapun yang kalian omongin itu. Terus ya pokoknya intinya kalian dibiarin bebas, bukan dibiarin bebas, maksudnya intinya adalah kalian bebas ngungkapin apapun yang kalian rasain, kalian bebas ngungkapin apapun yang kalian pikirin, dan kalian akan ngerasa disayang gitu. Atau justru kalian senang ngedengerin apa sih namanya gimana cara ngungkapin cinta, gimana cara kalian ngungkapin cinta, mungkin juga dengan mendengarkan orang itu, dengan mendengarkan orang yang kalian sayang itu cerita apapun itu, dengan mendengarkan orang yang kalian sayang itu berbagi keluh kesah apapun yang udah dilewatin sama orang itu, apapun itu kalian dengerin, itu bisa. Atau kemungkinan lain juga, jadi ini kemungkinan tuh bisa, kalian bisa mencakup semuanya atau cuman salah satu ya. Jadi ambil apapun yang resonate sama kalian, yang enggak ya udah biarin aja. Mungkin itu juga buat orang lain, karena gimana pun ini general reading, yang dengerin ya bukan cuman kalian gitu ya. Nah, terus yang ini tadi bisa juga kalian mengungkapkan cinta itu bisa juga dengan kayak cerita. Justru dengan cerita itu kalian mengungkapkan cinta kalian gitu. Jadi kalian percaya sama orang itu untuk cerita apapun yang ada di dalam hidup kalian, ngomong apapun perasaan kalian, ngomong apapun pikiran kalian, kayak gitu-gitu. Terus kita pindah ke Wolf Spirit. Dari Wolf Spirit itu, Wolf serigala itu kan binatang yang kayak bijak, yang tahu apa yang harus dilakuin, kayak leadershipnya tinggi. Jadi yang aku lihat adalah kalian tuh senang dibimbing. Kalian akan ngerasa dicintai kalau kalian dibimbing untuk jadi manusia yang lebih baik. Kalau ini dicampur sama ini, mungkin ada juga beberapa dari kalian yang kalian senang dibimbing untuk jadi pribadi yang lebih baik, untuk berubah jadi pribadi yang lebih baik, dari versi yang lebih baik dari diri kalian. Mungkin kalian akan merasa dicintai dengan kalian dibimbing dengan kebijaksanaan orang ini gitu. Semua orang kan punya pengalaman yang beda-beda. Nah, kalian mungkin senang ngedengerin pengalamannya dia, dan kalian ngerasa dicintai kalau kalian dikasih sebuah contoh gitu loh dari hidup si orang yang kalian cintai ini. Atau justru kalian mengungkapkan cinta juga dengan membimbing orang yang kalian sayang, kayak ngebawa dia ke hidup yang lebih enak, ngebawa dia ke hidup yang lebih lebih menyenangkan buat dia mungkin. Terus ya intinya itu, kalian antara senang membimbing, antara kalian ngerasa dicintai kalau kalian dibimbing, atau kalian mengungkapkan cinta kalian dengan cara membimbing. Atau juga mungkin di mungkin kalian ngerasa dicintai kalau kalian dikasih nasehat-nasehat atau diarahin, dibimbing untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kalian, mengungkapin apa yang ada di dalam pikiran, mengungkapin apa yang di dalam pikiran kalian. Mungkin kalian juga ngerasa dicintai dengan kalian dibimbing untuk melakukan itu. Mungkin kalian orang yang tertutup atau apa gitu loh. Mungkin kalian orang yang sulit untuk mengungkapin pendapat kalian, tapi dengan kalian dibimbing itu, kalian diizinin buat terbuka soal pikiran kalian atau soal perasaan kalian, itu kalian ngerasa dicintai. Mungkin. Nah, ini bisa beberapa kemungkinan untuk setiap orang ya. Terus dengan rabbit adalah yang aku lihat rabbit itu kan banyak anak. Nah, kalian maksudnya dia tuh fertile gitu loh. Dia dilihat sebagai hewan yang fertile. Jadi kalau misalnya
kalau misalnya dikaitin sama kalian, mungkin kalian ngerasa dicintai kalau kalian bisa sama-sama membangun satu legacy gitu loh, membangun apa sih namanya, legacy. Kalian bisa Google Translate sendiri, pokoknya intinya legacy apa, warisan kayak sesuatu yang bisa diturunkan ke orang-orang lain, ke orang-orang yang belum sampai ke level kalian, kayak gitu. Intinya kalian suka meninggalkan jejak di dunia ini sama si orang yang kalian sayangin ini gitu. Dan kemungkinan lain untuk orang-orang lain mungkin, atau untuk ya siapapun yang ada di file ini, kalian ngerasa dicintai kalau kalian dianggap sebagai satu keberuntungan. Maksudnya kayak kata-kata yang kayak aku beruntung deh punya kamu, kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya kalian dianggap sebagai satu hal yang di look up sama dia gitu loh. Apalagi kalau misalnya kalian dianggap sebagai pembimbing, misalnya kalian dianggap sebagai orang yang punya impact besar di dalam hidup dia, di dalam hidup si satu orang ini, kalian akan benar-benar ngerasa dicintai. Kalau si orang ini benar-benar ngelihat kalian tuh sebagai satu keberuntungan, bimbingan yang datang gitu loh, maksudnya bimbingan yang datang ke dalam hidup orang itu untuk menjadi orang yang lebih baik, kayak gitu intinya. Terus itu dari 5 makna ini kalian bisa saling nyambungin sendiri ya. Jadi tergantung kondisi kalian. Jadi kan tadi aku udah jelasin satu. Nanti misalnya ada yang satu aku sebutin dari sini, terus bisa kalian sambungin ke sini, itu bisa kalian itu sendiri. Bisa kalian lihat sendiri pokoknya. Soalnya kalau misalnya aku sebutin semua ini, aku cuma sebutin yang aku dapat, tapi pasti masih banyak makna yang belum kesebut gitu loh sama aku. Jadi kalian bisa ngertiin sendiri juga, ikutin intuisi kalian aja kayak gimana gitu. Terus kita dapat to the sea, ini kayak agak blur, to the sea sama time to go. Nah ini sama kayak tadi yang si chameleon ini. Kalian tuh ngerasa dicintai kalau kalian dikasih tempat aman untuk berkembang, kalian dikasih dukungan untuk berkembang, kemanapun kalian pergi, apapun yang kalian pelajari, kalian selalu dikasih tempat aman untuk mencurahkan itu semua, untuk kayak misalnya ceritain ke dia kalau misalnya ini aku baru belajar ini loh, ini aku baru ngelatih ini, dan kalian didukung dengan itu, kalian terus didukung dengan itu, dan kalian tetap dianggap orang yang sama, itu kalian benar-benar ngerasa dicintai dengan itu. Jadi bukannya dijudge gitu, tapi kayak yuk kita belajar lebih lagi gitu. Kalian didorong untuk terus belajar, kalian didorong untuk terus mengeksplor apapun yang kalian pelajari itu, apapun yang kalian temukan itu, kemanapun kalian pergi, itu kalian akan benar-benar ngerasa disayang. Pintu apapun yang kalian buka di dalam hidup kalian, kayak misalnya kalian dapat kesempatan baru untuk ngembangin diri kalian, apalagi kalau misalnya kalian dapat bimbingan dari orang itu, kayak dapat petua dapat saran-saran dari orang itu kalian akan benar-benar ngerasa disayang. Atau tadi kebalikannya, kalian yang senang memberikan hal-hal itu ke orang yang kalian sayang itu gitu. Terus kita dapat full moon in Scorpio, it's time to release negativity, sama waning moon, what do you need to release. Nah jadi dari sini dua-duanya soal ngelepas. Jadi dari ini sama kayak yang si chameleon tadi, kita kan manusia itu kita pasti berkembang. Jadi kalian tuh akan ngerasa dicintai kalau misalnya semua perkembangan itu dihargai sama si orang ini. Justru dianggap sebagai satu berkah gitu loh, dibandingin orang yang, kan ada aja orang yang kayak kamu kok berubah sih gitu. Maksudnya dibandingin orang yang kayak gitu, kalian akan sangat senang, kalian akan sangat ngerasa dicintai kalau misalnya perubahan kalian itu dihargai. Kayak misalnya ada satu sifat yang kalian udah gak suka lagi, itu kalian tinggalin, atau satu pekerjaan mungkin yang kalian udah gak suka dan kalian tinggalin, dan semua perubahan itu tuh didukung. Itu kalian akan benar-benar ngerasa sangat disayang, kalian akan benar-benar ngerasa dicintai, kayak gitu ya. Intinya jadi kalian akan ngerasa dicintai kalau kalian punya tempat aman untuk berubah, untuk berkembang, untuk ngelepas apapun yang udah bukan buat kalian. Itu. Apalagi itu yang tadi aku bilang lagi. Ini aku ulang terus tapi ya udah nggak apa-apa. Apalagi kalau kalian dapat saran, dapat bimbingan, dapat
arahan untuk terus berkembang jadi orang yang baik, itu kalian akan sangat senang dan ngerasa kalian punya segalanya, kalian punya keberuntungan yang kalian mau, itu kalian punya cinta yang kalian mau, kayak gitu. Terus kita dapat wolf lagi dengan insting, sama love dengan compassion. Nah, jadi kalian bukan cuman mau sekedar dibimbing doang, tapi kalian mau kalian akan ngerasa dicintai bukan cuma dengan bimbingan biasa. Maksudnya kalau bimbingan, semua orang tuh bisa bimbing, semua orang tuh bisa ngasih saran, tapi kalian akan sangat ngerasa dicintai kalau orang itu ngebimbing dengan rasa cinta. Ngebimbing cinta di sini tuh maksudnya kayak dimanapun kalian berada di dalam hidup kalian, orang itu akan terus menerima kalian gitu loh. Jadi cinta itu bukan dengan tuntutan, jadi ngasih saran dan bimbingan itu bukan dengan tuntutan gitu loh. Maksudnya bukan dengan pemaksaan, nggak yang kalian harus gini, kalian berkembangnya harus ke arah ini, enggak gitu. Kalian akan ngerasa sangat dicintai kalau setiap perkembangan kalian, apapun yang kalian pilih itu didukung, tapi dengan saran-saran yang membangun gitu loh. Jadi mungkin dikasih pendapat, tapi apapun yang kalian pilih juga didukung. Itu kalian akan sangat senang dan kalian akan sangat dicintai. Apalagi kalau si orang yang kalian dapatkan cinta itu gimana ya, orang yang memberikan cinta kalian itu ngerti sama kondisi kalian gitu loh. Maksudnya benar-benar mau masuk ke dalam kondisi kalian. Jadi bukan cuman ngasih saran yang sekedar ngasih saran dari orang luar gitu, tapi benar-benar bisa masuk, bisa ngertiin kondisi kalian, ngertiin segala konsekuensi yang ada di pilihan-pilihan kalian, apapun itu kalian akan benar-benar ngerasa disayang dan ngerasa dicintai. Terus ini lebih kayak gimana caranya kita mengembangkan diri atau apapun itu yang disebut di kartu ini, gimana caranya kita mendapatkan cinta yang kita mau ini, mendapatkan cinta sesuai kayak apa yang kita mau ini. Pertama kita dapat Page of Cups reverse, terus Six of Wands, The Hangman, Three of Swords, sama The High Priestess reverse. Nah, jadi gimana caranya kita dapat semua rasa cinta ini, semua perlakuan yang bikin kalian jatuh cinta ini? Jadi gini kan, iya udah lanjut aja. Pertamanya kalian harus pokoknya kenalin hati kalian, kenalin perasaan kalian benar-benar pahami apa yang kalian mau. Jadi misalnya dari tadi aku ngomong pun mungkin aja ada dari kalian yang kayak enggak kok, nggak pengen ini, ada sesuatu yang lebih penting daripada yang ini, mungkin hal-hal materi lebih penting. Tapi coba kalian lihat ke dalam hati kalian dulu. Kalian benar-benar lihat ke dalam hati kalian benar-benar butuh nggak kayak apa yang kalian mau itu. Kalian lihat yang terdalam dari diri kalian yang belum pernah kalian lihat, apalagi dari setiap patah hati kalian, dari setiap momen-momen patah hati kalian lihat apa sih dari patah hati ini, apa sih kebutuhan kalian yang nggak terpenuhi sampai patah hati itu bisa terjadi. Kayak misalnya gini, apa ya namanya, misalnya diduain sama pasangan lah, contoh paling gampangnya, diduain sama pasangan. Itu kan pasti ada satu kejadian yang bikin kalian patah hati, diduain itu. Tapi apa sih, kenapa kalian bisa sakit hati? Pasti kan karena ada satu kebutuhan kalian yang nggak terpenuhi. Kalau dari diduainnya sama pasangan itu, kalau aku lihat kebutuhan kalian yang nggak terpenuhi dan kalian bisa sakit hati karena itu, karena kalian sebenarnya butuh orang yang cuma mencintai kalian gitu loh. Bener gak? Kalian kan berarti butuh orang yang cuma mencintai kalian, tapi ternyata si pasangan kalian ini nggak bisa memenuhi kebutuhan itu. Jadi dia nyari pasangan, nggak bisa memenuhi kebutuhan kalian itu gitu, karena dia pada akhirnya nggak cukup mencintai cuman kalian doang. Nah kayak gitu contohnya. Itu cuma satu contoh, kalian bisa lihat sendiri dari kondisi kalian, dari patah hati kalian sebelumnya, apapun kebutuhan kalian di soal asmara, soal apapun itu, soal kebutuhan hati kalian yang belum kalian lihat dari semua patah hati ini. Apa yang bikin kalian sakit hati sih dari setiap kejadian kayak gitu, intinya kebutuhan apa yang belum dipenuhi. Terus
Ya udah gitu aja. Pokoknya intinya kalian lebih tahu, lebih kenalin diri kalian, lihat diri kalian dari sisi yang lain. Kalian benar-benar lihat diri kalian dari kacamata yang luas banget gitu loh. Maksudnya kalian lihat diri kalian sendiri dari jauh dan kalian lihat, oh ternyata butuh ini, oh ternyata butuh ini gitu. Kalian bisa juga lihat dari orang-orang yang nggak deng, nggak lupain. Oke, udah segitu aja yang bisa aku omongin. Jangan lupa soal giveaway-nya. Jangan lupa soal giveaway-nya, kalau mau paling lambat itu tanggal, aku lupa aku netapinnya tanggal berapa, pokoknya 3 hari setelah aku ngupload ini. Ya benar, 3 hari setelah aku ngupload ini. Jadi jangan lupa, cepet-cepet aja. Oke, makasih banget ya udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa kalau kita misalnya menginginkan satu cinta itu akan ada untuk kita. Jadi misalnya sekarang kita belum punya cinta kayak apa yang kita mau, suatu saat nanti pasti ada. Apapun itu, kalau misalnya kalian mohon dan kalian narik energi itu ke dalam hidup kalian, itu akan datang sendiri ke hidup kalian. Tapi jangan lupa untuk usaha. Untuk berusaha gimana caranya kalian ubah energi kalian biar kayak yang kalian tarik adalah yang kalian mau itu. Oke, makasih banget. Kalau misalnya kalian suka atau kalian sadar ada apapun yang aku omongin ini resonate sama kalian, atau udah ketemu belum sama orang yang bikin kalian ngerasa kayak gini, atau belum ketemu tapi masih pengen nyari, atau gimana, bisa di-share semuanya di comment box. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, bacain sharing-sharing kalian. Oke, kalau suka bisa di-like videonya, kalau resonate bisa di-like, subscribe channel aku kalau belum, terus di-share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Nanti berapa hari lagi kayaknya aku bakalan upload kayak gini juga, tapi dari si dianya kalian. Jadi love language si dianya kalian gitu. Jadi ditunggu aja ya. Oke, see you in the next reading. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Dadah. Halo Pal 2. Sebelum mulai ke readingnya, aku mau bilang dulu. Aku mau infoin kalau aku udah buka private reading. Jadi kalau misalnya kalian mau reading yang khusus untuk diri kalian, berbayar, bisa kalian cek di Instagram aku. Di sana aku akan upload kayak apa sih namanya, price listnya, cara mesannya, atau reading apa aja yang aku buka. Jadi untuk awalnya aku buka reading untuk pertanyaan bebas dari kalian dulu. Nanti ada yang dihitung dari waktu, ada yang dihitung dari jumlah pertanyaan kalian. Nah itu kalian bisa cek detailnya di Instagram aku. Jangan lupa di follow. Terus karena ini pertama kalinya aku buka giveaway untuk dua pemenang dua pemenang untuk dapat reading gratis 3 pertanyaan bebas apapun. Cara gimana atau apa-apanya secara detail bisa lihat di Instagram. Dan kalau bisa cepat karena ini kayaknya cuman 3-5 hari setelah aku upload video ini, biar gak lama-lama juga gitu. Oke. Jadi jangan lupa di follow, dicek untuk yang mau private reading. Karena apapun yang aku upload di sini kan cuma general reading. Jadi energi kalian sama energi orang lain itu tercampur gitu loh. Kalau kalian mau yang benar-benar untuk kalian sendiri, yang benar-benar personal untuk kalian sendiri, bisa dicek di Instagram aku itu gitu. Dan bukan setiap hari sih. Aku akan upload terus, kayak misalnya sekarang kan aku buka untuk pertanyaan bebas. Nanti kalau misalnya ada untuk kayak reading khusus soulmate, khusus apa gitu, nanti aku akan upload lagi di Instagram gitu. Jadi diikutin aja di Instagram aku. Oke. Nah, langsung mulai ke readingnya. Nah, ini kan kita akan bahas love language. Aku akan bahas jadi dari satu kartu ini, aduh, energinya itu kayak gimana masing-masing. Nanti bisa jadi kalian cuman
resonate sama ini, sama satu kartu, atau bisa juga resonate sama 2 kartu, 3 kartu digabung, atau apapun itu, kalian yang tahu sendiri. Pokoknya kalian lihat aja energi apa aja dari masing-masing kartu untuk gabung-gabunginnya. Itu nanti kalian, mungkin kalau ada yang aku kepikiran aku bakalan omongin di sini, tapi kalau misalnya ada yang aku belum omongin tapi itu ada di intuisi kalian, percaya aja berarti itu cocok untuk kalian gitu. Terus satu lagi, aku bakalan ngomonginnya lebih ke arah dimana kalian itu jadi penerimanya. Jadi kalian ngerasa dicintai kalau misalnya kalian dapat perlakuan kayak gini. Tapi ini juga bisa berlaku untuk kayak misalnya kalian memberikan perlakuan ini ke orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kalian mencintai orang lain, kalian akan memberikan perilaku kayak gini ke orang lain gitu. Itu bisa jadi ya. Jadi aku akan lebih ke yang menerima ngomonginnya. Tapi kalau misalnya kalian ternyata lebih ke yang memberinya, sesuaiin aja sama kondisi kalian masing-masing gitu. Oke, kita mulai aja langsung. Bentar. Kita dapat koi fish spirit dengan there is always enough, dragonfly spirit, truth transcends illusion, flamingo spirit dengan embrace in between, otter spirit dengan you are never alone, canary spirit dengan sing your own song. Nah, jadi dari koi spirit ini yang aku lihat adalah lebih ke word of affirmation. Jadi kan tadi yang kayak aku jelasin love language itu ada 5 dasarnya. Nah kalau yang ini tuh lebih kayak ke word of affirmation, yang ini lebih kayak ke quality time, ini physical touch ya. Sama yang ini kayak lebih ke word of affirmation juga, tapi bisa jadi quality time. Jadi oke, kita lihat satu-satu. Kalau si koi fish spirit ini, itu kalian akan ngerasa dicintai kalau kalian tuh selalu dianggap cukup. Jadi sekekurangan apapun, misalnya kalian ngerasa kalian tuh sekurang apapun, sekurang bagus apapun, kalian akan ngerasa sangat dicintai kalau ada orang yang ngelihat kalian tuh dengan cukup gitu loh. Maksudnya kayak apapun yang ada di dalam diri kalian itu udah indah aja gitu loh. Maksudnya kayak koi spirit koi fish, ikan koi itu, kalau kita ngelihat ikan koi di kolam itu kan kayak senang-senang aja kan. Maksudnya kita ngelihat apa sih namanya, dulu kan kita waktu masih kecil, misalnya kita ke satu tempat dan di satu tempat itu ada kolam dan banyak ikan koinya, kita seneng aja kayak ngasih makan dia, ngeliatin dia berenang. Nah kalian akan sangat ngerasa dicintai kalau ada orang yang ngeliat kalian kayak gitu loh, walaupun kalian cuman yang kayak belum mandi atau lagi jelek-jeleknya, lagi gembel-gembel ya gitu misalnya, terus ada orang yang ngeliat kalian dengan kalian tuh wow gitu loh. Maksudnya ada orang yang muji kalian dalam saat-saat kalian yang kalian ngerasanya nggak cukup gitu, tapi buat orang itu kalian bagus, kalian enak dilihat, kalian enak apa ya namanya dan orang itu kayak enjoy waktu sama kalian, walaupun kalian lagi gembel itu yang tadi aku bilang, walaupun kalian lagi nggak layak untuk misalnya kalian lagi nggak mood atau apa, tapi buat orang itu kalian selalu cukup dan kalian selalu asik, atau selalu apapun itu, selalu cantik, selalu ganteng, kalian akan ngerasa sangat dicintai dengan itu. Apalagi kalau orang itu ngomong nih sama ini nyambungnya ke sini, ke dragonfly spirit. Jadi kalian akan ngerasa dicintai kalau orang tuh jujur sama kalian. Itu yang aku lihat, maksudnya orang tuh benar-benar crystal clear sama kalian gitu. Transparan, benar-benar transparan sama kalian. Jadi kayak nggak ada yang disembunyiin, orang itu benar-benar terbuka sama kalian. Itu kalian akan sangat ngerasa dicintai. Atau kalian justru mencintai dengan cara kalian ngebuka diri kalian sama orang. Kayak apapun yang kalian rasain, seburuk apapun itu kelihatannya, kayak misalnya kalian lagi sedih, kalian lagi marah karena hal-hal se-childish apapun gitu, kalau misalnya kalian cinta sama orang, mungkin kalian akan sharing itu ke orang itu gitu. Maksudnya se-childish apapun kalian gak akan takut dijudge, gak akan takut apa, karena kalian tahu kalau kalian tuh akan selalu cukup gitu. Itu satu kemungkinan. Kedua, yaitu tadi, kalian akan ngerasa dicintai kalau orang yang memberikan cinta itu ke kalian terbuka sama kalian, jujur sama kalian, seburuk apapun itu perasaannya dia, se-childish apapun perasaannya dia, seburuk apapun yang hal-hal yang udah dia lakuin, tapi dia terbuka sama kalian akan sangat ngerasa dicintai gitu. Oke. Terus hening.
Hening pikiran aku. Atau yang koi tadi juga bisa jadi kalian mencintai dengan cara nerima orang itu apa adanya, kayak misalnya kalian mencintai dengan ngelihat orang itu kayak misalnya lagi kayak bener apa adanya. Yang aku maksud adalah kayak misalnya tanpa usaha sama sekali, kayak misalnya lagi bengong, lagi kok jorok, maksudnya kayak lagi belum mandi atau apapun itu, maksudnya lagi saat-saat dimana orang itu kayak kesannya tuh nggak layak, tapi kalian tuh seneng aja gitu loh, kalian seneng aja ngeliatin orang itu lagi dalam kondisi nggak layak itu udah bener. Ini manis banget aku bilang, walaupun kata-kata aku kayaknya aneh. Ya udah, oke lanjut, kita ke Flamingo Spirit. Kalian seneng apa ya namanya, kalian seneng kalau orang yang memberikan cinta ke kalian ini ada di setiap langkah perjuangan kalian. Kalian akan ngerasa dicintai kalau perjuangan kalian itu, di perjuangan itu kalian gak sendiri, ini gabungan sama si Otter juga ya. Intinya adalah yaitu di saat kalian berjuang, orang itu ada buat kalian akan ngerasa sangat dicintai. Orang itu encourage kalian, kayak muji-muji kalian di saat-saat kalian berjuang itu kalian akan ngerasa sangat dicintai banget. Atau justru kalian memberikan cinta kalian dengan ngasih dukungan, ngasih pujian-pujian atas segala kesuksesannya dalam segala perjalanan orang itu untuk mencapai sukses atau mencapai apapun yang ditujuin, kayak gitu. Itu dari Flamingo. Terus Otter, ini lucu banget, si Otter, kalian suka physical touch, simple itu. Soalnya si Otter itu kan kayak yang apa ya namanya, di sini aja tulisannya you are never alone. Dia kan kalau tidur, kalau kalian yang belum tahu, tapi kayaknya sih informasi ini udah umum banget, si Otter itu kalau tidur tuh gandengan tangan. mungkin kalian mungkin kalian ngerasa dicintai kalau kalian lagi tidur terus tangan kalian digandeng, atau tangan kalian dipegang, atau holding hands in general aja gitu. Maksudnya mungkin kalian akan ngerasa sangat dicintai kalau kalian di tangan kalian dipegang, atau kayak pokoknya physical touch yang lain. Tapi secara khusus yang aku lihat adalah pegangan tangan kalian, seneng banget. Mungkin kalau aku pribadi ya nganggep pegangan tangan itu kayak yang tadi aku bilang, kayak di saat kalian butuh, kalian itu ngerasa nggak sendiri gitu loh. Jadi mungkin kalian ngerasa dicintai karena itu gitu, karena di saat kalian lagi berjuang, di saat kalian lagi tidur, di saat kalian lagi nggak berdaya, selalu ada orang yang megang tangan kalian, selalu ada orang yang ada untuk kalian, dan kalian akan ngerasa sangat dicintai dengan itu, dengan adanya orang itu, kayak gitu. Apalagi kalau dilengkapi dengan itu tadi, dukungan-dukungan, kayak kalian akan selalu cukup dalam setiap tahap kehidupan kalian, dalam setiap stage hidup kalian, dalam setiap dimanapun kalian berada di hidup kalian itu, kalian akan selalu cukup, kalian akan selalu dianggap cukup, kayak gitu tuh wow banget gitu loh buat kalian. Maksudnya benar-benar kalian ngerasa disayang at the maximum level, dan kalian dipersilakan untuk, dari Kanari ini kalian dipersilakan untuk bersuara, untuk berkarya sesuai perasaan kalian, sesuai apa yang kalian mau, sesuai inspirasi kalian. Itu kalian akan ngerasa sangat dicintai banget kalau kalian karya-karya kalian, apapun yang kalian hasilin, dari perasaan kalian, dari pikiran kalian, itu dihargai dan dapat diapresiasi. Dan maksudnya kalian akan ngerasa dicintai kalau si pasangan kalian ini benar-benar senang dengan apa yang kalian hasilin, dengan apa yang kalian omongin, dengan kalian ngasih lihat diri kalian sepenuhnya, ngasih lihat diri kalian yang sejujur-jujurnya, tanpa ada batasan apapun, kayak gitu. Intinya adalah kalian senang dari overall semua ini, kalian akan ngerasa sangat dicintai kalau kalian diizinin buat jadi diri kalian sendiri dalam setiap tahap perkembangan kalian, dan kalian gak ditinggalin sendirian, dan kalian maksudnya selalu ada orang ini di dalam setiap tahap perkembangan kalian ini, di setiap tahap progres hidup kalian,
dan kalian bisa terus-terusan jujur sama orang itu, bisa terus-terusan terbuka sama orang itu, bisa jadi diri kalian sendiri, itu kalian akan ngerasa sangat dicintai gitu. Atau kebalikannya, kalian akan menunjukkan cinta kalian dengan memberikan perilaku-perilaku yang tadi aku omongin itu ke orang yang kalian cintai gitu. Terus kita dapat, ini panjang banget, kita dapat round and round sama orphan. Nah ini juga tadi yang kalian seneng kalau ada orang yang di setiap perjuangan kalian, walaupun perjuangan kalian itu pada akhirnya balik ke awal lagi, ternyata perkembangan kalian itu menurut kalian gak seberapa, kalian akan ngerasa dicintai kalau si orang ini nggak ninggalin kalian sendirian. Orang ini akan selalu ada di sebelah kalian untuk megang tangan kalian, untuk sekedar kasih tahu kalian kalau dia tuh ada. Kayak gitu tuh kalian akan benar-benar ngerasa flattered gitu loh. Maksudnya dalam setiap perkembangan kalian, dalam setiap usaha kalian, walaupun pada akhirnya si usaha itu gagal dan kalian balik ke awal lagi, kalian akan ngerasa sangat dicintai kalau si orang itu nggak ninggalin kalian. Itu kalau orang itu nggak ngebiarin kalian ada di posisi ini, di orphan ini, seakan-akan kalian sendirian di dunia ini, kalian akan apa ya, kalian kayak benar-benar punya segalanya gitu loh kalau orang ini ada di dalam hidup kalian. Terus kita masuk ke hold your vision dengan fixed moon, sama new moon in Aquarius dengan bring love into the situation. Nah, jadi kalian akan, aku udah nyebutin phrase ini berkali-kali tapi ya udah lah ya, soalnya emang ini yang lagi diomongin. Kalian akan ngerasa sangat dicintai kalau misalnya kalian nggak perlu mempertanyakan keberadaan orang itu di dalam hidup kalian. Orang itu akan selalu ngasih cinta lagi ke kalian. Orang itu akan ngasih cinta lagi tanpa perlu kalian minta, tanpa perlu kalian khawatirin kalau orang itu sewaktu-waktu akan pergi, kalau sewaktu-waktu orang itu akan berubah. Karena fixed moon ini dimana si orang itu akan tetap jadi orang itu gitu loh, maksudnya nggak perubahan tuh pasti karena manusia itu berubah, tapi maksudnya soal keberadaannya di dalam hidup kalian, orang itu tuh tetap gitu loh. Jadi kalian akan ngerasa dicintai kalau orang itu nggak kemana-mana gitu, mau seberapa perubahan yang orang itu alami, tapi cintanya ke kalian itu konstan gitu loh. Maksudnya keberadaannya di hidup kalian itu konstan, itu yang bikin kalian cinta, akhirnya diubah. Itu yang bikin kalian ngerasa dicintai. Atau justru kalian keberadaan kalian yang konstan gitu loh. Kalian yang nggak akan ngebiarin orang yang kalian cintai itu ngerasa sendirian. Kalian nggak akan pergi dari hidup orang itu. Maksudnya nggak akan berhenti ngasih cinta itu ke orang itu gitu, kayak gitu. Dan ini kalian Aquarius itu energinya lebih kayak individualis. Jadi kalian akan ngerasa dicintai kalau kalian tuh dikasih ruang untuk berkembang. Itu yang tadi aku bilang, dikasih ruang untuk berkembang, tapi kalian juga nggak ditinggalin sendirian. Kalian akan selalu ngerasa dicintai dalam setiap perkembangan kalian, dalam setiap dimanapun kalian berada dalam hidup kalian. Maksudnya di setiap stepnya itu kalian akan selalu diapresiasi, kalian akan selalu dapat pujian, kalian akan selalu dapat dukungan, kalian akan selalu dapat cinta, dan kalian bahkan diajak untuk mencintai setiap step dalam hidup kalian itu gitu loh. Itu yang bikin kalian ngerasa dicintai banget. Terus apa ya, intinya adalah jadi diri kalian sendiri. Apa yang bikin kalian ngerasa dicintai adalah kesempatan untuk jadi diri kalian sendiri dalam setiap tahap hidup kalian, dalam setiap keadaan kalian lah intinya. Terus kita dapat tsunami dengan wake up call, sama dapat rainbow dengan blessing. Sebentar ya, aku minum dulu. Nah oke, lanjut kita ke tsunami. Jadi ini nyambungnya tuh ke dragonfly spirit ini. Kalian akan ngerasa lebih dicintai kalau misalnya ada hal-hal yang perlu di call out dalam diri kalian. Itu kalian akan ngerasa dicintai kalau pasangan kalian itu langsung ngomong ke kalian. Jadi kayak nggak pakai curhat ke orang lain dulu, atau kayak minta saran ke orang lain gimana cara ngomongnya ke orang ini. Kalian akan ngerasa dicintai dan dihargai kalau misalnya si pasangan kalian itu langsung ngomong ke kalian dengan cara yang manis pastinya. Jadi
kita kan pasti semuanya punya kekurangan, walaupun kayak misalnya itu tetap akan dianggap sebagai blessing sama orang itu, tetap dianggap sebagai satu keindahan. Tapi untuk menjadi orang yang lebih baik pasti ada sesuatu yang kayak perlu di gitu loh, maksudnya kayak sesuatu yang lebih dibikin nyaman lagi gitu. Nah setiap kali ada kayak gitu sih kalian akan lebih ngerasa senang, lebih ngerasa dihargai kalau misalnya si pasangan kalian itu langsung ngomong ke kalian, langsung bisa terus terang sama kalian, kayak ngerasa aman untuk terus terang sama kalian, jadi nggak perlu takut ngomong ke kalian atau gimana, itu kalian akan lebih ngerasa dicintai. Dan walaupun ada kekurangan-kekurangan itu gitu, walaupun ada hal-hal yang perlu kalian perbaiki itu, pada akhirnya dia akan melihat kalian tuh sebagai satu pelangi, itu akan jadi satu warna dari kalian. Jadi gini, anggap kalian tuh sebagai satu cahaya putih, kan pelangi tuh cahaya putih yang dibiasin jadi berbagai warna kan. Nah kalian akan ngerasa dicintai kalau kalian dilihat kayak gitu. Kalau misalnya si pasangan kalian itu ngelihat segala sisi di dalam diri kalian itu kayak segala warna yang ada di dalam pelangi itu, tapi pada akhirnya dia kan tetap sebagai satu kesatuan cahaya putih itu, kayak gitu. Dan semua itu kalian akan ngerasa dicintai kalau dia jujur sama kalian dan dia benar-benar ngomong ini semua ke kalian, maksudnya ngomong ngomong soal perasaan dia ini ke kalian. Kalian akan ngerasa sangat berharga, ngerasa sangat dicintai kalau misalnya si pasangan kalian ini terbuka sepenuhnya soal perasaan dia ke kalian gitu. Terus yang terakhir ini ada kayak gimana caranya kita ngembangin diri, atau gimana caranya, pokoknya gimana caranya kita bisa ngedapetin cinta sesuai yang kayak kita mau ini, sesuai yang kayak kita butuhin ini. Tuh, kita dapat the star, the sun, knight of swords reverse, four of pentacles, sama eight of cups. Nah, jadi di sini adalah yang aku lihat adalah walaupun di gelapnya malam sama di terangnya siang gitu, maksudnya kayak di setiap kekurangan kalian, hal-hal yang kalian anggap kekurangan, hal-hal yang kalian anggap kelebihan, kalian nggak boleh lari dari itu semua. Ini gimana caranya kalian bisa dapet cinta-cinta yang kayak gini ya? Kalian jangan lari dari itu semua. Kalian jangan jangan justru kabur dari itu semua. Mungkin kita bisa overwhelm sama kekurangan kita, kayak takut orang lain tahu kalau kita misalnya punya kekurangan itu, atau takut dihujat karena kita punya kekurangan itu, atau bahkan kita takut sama diri kita sendiri karena kita malu gitu sama diri kita sendiri, kita punya kekurangan itu. Misalnya yang mau si tarotnya ini bilang adalah kalian jangan sampai kalian nganggap kekurangan kalian itu hal yang menakutkan. Kalian belajar sebelum kalian punya orang yang menganggap kalian sebagai matahari dalam setiap perilaku kalian, dalam setiap apapun yang ada di diri kalian. Cobalah kalian yang nganggap diri kalian tuh kayak gitu loh. Cobalah kalian yang nganggap diri kalian itu sebagai seseorang yang cukup. Apapun itu kalian anggap sebagai blessing, sebagai sesuatu yang bisa kalian hold, sesuatu yang bisa kalian pelajarin, sesuatu yang bisa kalian hargain gitu loh. Dibandingin kalian kabur dari semua kekurangan itu, mendingan kalian coba pelajarin lebih jauh soal kekurangan kalian itu. Siapa tahu itu jadi ngasih bimbingan ke satu hal yang benar-benar berharga buat kalian gitu. Segala ketakutan yang ada itu pada akhirnya itu akan nunjukin sesuatu yang berharga buat kalian, sesuatu yang layak diperjuangin, sesuatu yang layak dilindungin, kayak gitu. Itu kalian harus lihat lebih jauh di dalam diri kalian. Baru orang yang sesuai sama apa yang kalian butuhin di dalam cinta ini akan datang ke dalam hidup kalian, kayak gitu. Oke, segitu aja yang bisa aku ucapin. ingat ambil yang resonate aja, yang enggak biarin berlalu. Dan ingat juga segala cinta yang kita mau, apapun yang kita mau itu nggak bisa kita dapetin secara instan, harus ada usahanya. Usahanya ada gimana? Kita perbaiki di dalam diri kita sendiri dulu. Gitu intinya. Nah, jadi kalau ada apapun yang mau kalian ceritain, kayak misalnya kalian udah nemu orang yang memenuhi semua ini, atau ada yang resonate dari apa yang udah aku omongin itu, mana yang enggak, mana yang resonate,
bisa diceritain semua di komen, atau kalian udah nemu orang yang kayak gini, atau kalian masih mencari, atau gimana, kalian bisa tulis di komen. Aku akan selalu senang baca-bacain komen dari kalian, baca-bacain cerita kalian. Dan semoga kalian juga have fun buat sharing cerita apapun atau komen apapun di video aku ini. Gitu. Kalau kalian suka, bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum, di-share ke teman-teman kalian atau orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan menikmati konten-konten kayak gini. Jangan lupa sama giveaway-nya, kalau misalnya emang kalian tertarik, lumayan itu. Harganya aslinya kalau nggak salah 80.000 atau berapa gitu, tapi kalau misalnya kalian dapat gratis, lumayan juga. Silakan diikuti. Gitu. Makasih banget yang udah nonton sampai sekarang. See you in the next reading. Oh ya, by the way, kayaknya nanti beberapa hari lagi aku akan ngupload kayak gini juga, tapi soal si dia. Maksudnya kayak love language-nya orang yang kalian suka atau orang yang kalian cintai atau apapun itu. Jadi ditungguin aja ya. Oke, see you in the next reading. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Halo Pal 3. Sebelum mulai ke readingnya, aku mau informasiin dulu kalau aku udah buka private chat reading. Jadi kalau misalnya kalian mau reading kayak gini, maksudnya reading tarot yang berbayar, yang khusus untuk kalian sendiri. Kalau ini kan kayak lebih general reading, jadi kayak reading yang masuk ke kalian itu kayak ada energi untuk orang-orang lain juga, energi orang-orang lain juga yang masuk ke reading kalian ini. Nah kalau private reading itu jadi khusus untuk kalian, energinya benar-benar dikhususin ke kalian, ke pertanyaan kalian. Kalau misalnya kalian mau, bisa dicek ke Instagram aku, di situ ada informasi lengkap gimana cara bookingnya, harganya berapa aja, paket-paketnya apa aja, kayak gitu. Nah untuk mulai aku cuman bakalan ngadain paketnya dari pertanyaan bebas kalian. Jadi ada yang dari time based itu sesuai waktu, sama ada yang question based itu yang sesuai jumlah pertanyaan kalian. Kalian bisa cek di Instagram aku, jangan lupa di follow. Terus karena pertama kalinya aku akan ngadain giveaway untuk 2 orang yang beruntung untuk dapat free reading 3 pertanyaan bebas dari kalian. Untuk syarat-syaratnya bisa dicek juga ke post yang ada di Instagram itu. Kalian pasti akan langsung ngeliat giveaway, post soal giveaway. Nanti di situ ada syaratnya, ada apa aja yang bisa kalian dapat kayak gitu-gitu, itu udah aku cantumin lengkap. Jadi jangan lupa dicek kapan lagi aku ngadain free reading. Oke, lanjut kita langsung ke ini, ke reading kalian soal love language. Nah, jadi love language di sini itu aku nanti akan bacain ini dari kartu 1, bentar. Ini dari kartu 1, kartu 2, kartu 3, kartu 4, kartu 5. Energinya tuh kayak apa masing-masing. Nanti bisa aja kalian sesuai sama 1 kartu, sama 2 kartu, sama 3 kartu, sama 4 kartu, bisa sesuai sama ini digabung, atau bisa ini digabung. Kalian yang tahu sendiri, kalian bisa lihat mana yang resonate sama kalian, mana yang enggak. Yang enggak ya udah biarin aja berlalu, yang resonate ya berarti itu emang buat kalian. Terus love language ini kan ada yang menerima, ada yang memberi. Nah, aku akan lebih bacain kayak gimana kalian ngerasa dicintai gitu. Jadi maksudnya gimana dari sisi yang menerimanya, gimana kalian suka untuk menerima cinta kayak gitu. Tapi mungkin juga ini berlaku untuk gimana cara kalian memberikan cinta ke orang-orang yang kalian sayangi itu, kayak gitu. Jadi kalian sesuaiin juga sama gimana kalian, apa yang resonate buat kalian, kayak gitu ya. Nah, kita mulai aja dari mana ya? Oke, langsung garing. Satu-satu aja ya. Jadi Coyote Spirit itu dari Coyote Spirit kalian merasa dicintai kalau ada orang yang bisa bikin kalian ngelewatin masalah-masalah hidup kalian, atau kayak apapun yang ada di depan kalian, rintangan-rintangan apapun yang ada di depan kalian, tapi bisa terus kayak menghibur kalian di dalam setiap langkah kalian, bisa kayak bikin semua perjalanan kalian yang sebenarnya nggak menyenangkan itu jadi menyenangkan untuk kalian jalani, untuk selalu bikin kalian tertawa terus, untuk bikin kalian senyum terus. Nah, kalian suka dicintai dengan cara kayak gitu. Kalian akan ngerasa dicintai kalau misalnya ada orang yang kayak gitu di dalam hidup kalian. Dan
dari Coyote Spirit ini juga bisa jadi kalian ngerasa dicintai kalau ada orang yang ngebawa kalian atau ngebimbing kalian, ngasih saran-saran untuk kalian, apapun itu, untuk ngelewatin rintangan-rintangan kalian itu dengan cara yang gampang. Maksudnya cara yang gampang tuh maksudnya bukan jalan pintas ya. Kan ada juga yang kayak jalan pintas yang bisa kita tempuh untuk sampai ke satu tujuan. Ini tuh bukan gitu. Maksudnya tahu nggak sih bukan perumpamaan quote yang work smart not hard. Nah kayak gitu, kalian diajak, mungkin kalian akan ngerasa dicintai kalau kalian diajak untuk ngelewatin rintangan-rintangan yang ada di depan kalian itu dengan pintar. Jadi bukan kalian yang kayak diajak berusaha keras terus nggak gitu. Tapi kalian dikasih cara yang kayak, nih loh sebenarnya kalau kalian ngelakuinnya dengan cara kayak gini mungkin akan lebih gampang untuk dijalani. Nah kalian senang dicintai dengan cara itu, kayak gitu. Nah terus masuk ke Grasshopper Spirit. Oh ya, ini juga bisa jadi kalian juga yang memberikan cinta kalian dengan cara-cara yang tadi aku sebut itu tadi. Semuanya berlaku ya, bisa jadi kayak gitu. Kalian senang menunjukkan cinta kalian dengan menghibur orang-orang yang kalian sayang itu di tengah-tengah masalahnya, bikin dia ketawa, bikin dia senyum, bikin semuanya enak buat dijalanin buat orang yang kalian sayang itu. Kayak gitu. Itu bisa tergantung mana yang resonate buat kalian, atau bisa juga justru dua-duanya. Itu tergantung gimana. Soalnya kita setiap manusia itu pasti beda kan love language-nya. Maksudnya apa yang kita senang dapat, apa yang kita senang kasih ke orang itu pasti beda-beda porsinya. Nah, terus kita masuk ke Grasshopper Spirit. Kalian tuh ngerasa dicintai kalau misalnya kalian diizinin buat mengejar mimpi kalian. Kayak apa sih namanya? Kalian diizinin buat kayak memulai action gitu loh. Maksudnya untuk memulai sesuatu yang baru yang sebenarnya itu kayak menantang maut gitu loh. Maksudnya bukan yang literally menantang maut, tapi kayak yang kalian kayak didukung untuk kayak memulai bisnis baru, atau kalian dibimbing untuk memulai bisnis baru gitu, atau memulai hal-hal baru lainnya di dalam hidup kalian yang belum pernah kalian coba kayak gitu, atau didukung untuk apa sih namanya, atau bahkan si orang ini, kalian ngerasa dicintai kalau orang ini mau bareng-bareng sama kalian ngelakuin sesuatu hal-hal yang ekstrim gitu, kayak misalnya terjun payung atau bungee jumping kayak gitu-gitu. Itu kalian akan ngerasa kayak tertantang dan kalian ngerasa kayak dicintai gitu. Ya, intinya kayak gitu. Kayak si jangkrik kan, kayak misalnya dia nggak tahu dia loncat kemana, tapi dia loncat aja dulu. Kayak kalian seneng, kalian ngerasa dicintai dengan kalian didukung untuk memulai, kalian ditemani untuk memulai, diapresiasi karena kalian memulai sesuatu kayak gitu. Dan dari horse spirit ini juga kalian dicintai, kalian ngerasa dicintai dengan kalian dikasih kebebasan untuk mau kalian lari kemana, kalian berkembang kemana, kalian melangkah kemana, dikasih kebebasan untuk memilih kayak prinsip apa yang kalian pegang, walaupun mungkin itu beda sama prinsip yang dia pegang, sama orang yang kalian cintai ini pegang gitu, tapi kalian dibebasin atau dihargai gitu loh. Seenggaknya dia tetap ngelihat kalian tuh royal, ngelihat kalian tuh tinggi, walaupun dengan prinsip yang berbeda sama dia, walaupun dengan sudut pandang yang berbeda sama dia, kayak gitu. Kalian senang dicintai dengan cara itu, dikasih kebebasan buat berfilosofis, maksudnya memegang filosofi sendiri, memegang jalan hidup sendiri, walaupun mungkin beda sama dia, tapi dengan kalian saling menghargai itu kalian benar-benar ngerasa dicintai. Terus iya, atau bisa juga kalian yang senang memberikan rasa cinta dengan ngasih pasangan kalian itu kebebasan untuk memegang prinsip apapun yang mereka pegang, dengan menghargai prinsipnya mereka, mau ngedengerin prinsip itu, dan sama-sama berdiri sendiri masing-masing gitu loh. Maksudnya kayak kalian sama-sama tapi kalian punya prinsip masing-masing, dan prinsip itu dua-duanya jalan. Nah itu tuh kalian seneng banget dan kalian ngerasa dicintai dengan cara itu. Terus kita masuk ke Rhino Spirit. Dari sini mungkin kalian ngerasa dicintai dengan, sebenarnya mirip sama si ini Grasshopper Spirit. Kayak kalian ngerasa dicintai kalau kalian tuh diakui sebagai orang yang tahan banting gitu loh. Maksudnya kayak kalian dipercaya sebagai orang yang mampu
dan mau untuk ngadepin setiap tantangan yang ada di depan kalian gitu. Intinya kalian ngerasa dicintai kalau kalian tuh dipercaya sama orang yang kalian sayang ini, atau kalian mengungkapkan rasa sayang kalian itu dengan mempercayai orang ini, mempercayai kemampuan orang ini. Bisa dua-duanya, bisa salah satu gitu. Intinya kemampuan kalian itu dipercaya untuk melakukan sesuatu hal yang besar, untuk memulai sesuatu, untuk melakukan sesuatu hal yang besar yang belum pernah kalian coba. Itu bisa jadi. Dan kalian juga ngerasa disayang, ngerasa dicintai dengan orang itu kayak gentle, sabar sama kalian, kayak nerima kalian. Apa sih namanya? Tau gak sih perilaku yang kayak gentleman gitu? Maksudnya kayak melayani kalian gitu loh. Maksudnya kayak kayak lembut sama kalian. Lembut tuh maksudnya bukan yang kayak kemayu gitu, tapi maksudnya kalian berkembang segini, misalnya gini, perkembangan kalian itu nggak diburu-buru gitu loh. Jadi maksudnya kalian nggak diburu-buru untuk bisa sesuatu, untuk apa sih namanya, menghadapi rintangan-rintangan ini dengan keterburu-buruan, tapi dia benar-benar bisa sabar, bisa ngasih kata-kata yang mendukung untuk kalian, kata-kata sayang gitu. Apa ya namanya? Bisa mendorong kalian dengan halus, intinya itu. Bisa bikin kalian berkembang dengan halus. Bisa ngasih lihat kalian kemampuan kalian, apa sih yang sebenarnya kalian mampu lakuin, apa yang sebenarnya kelebihan yang ada di dalam diri kalian. Kalian tuh senang orang yang bisa ngasih lihat itu ke kalian dengan cara yang halus, bukannya dengan yang barbar yang kayak nyablak gitu, enggak, tapi kalian ngerasa dicintai kalau misalnya kalian didukung dengan cara yang halus tadi itu gitu. Jadi overallnya adalah kalian ngerasa dicintai dengan ada orang yang percaya sama kalian, yang tahu kemampuan kalian dalam kalian berkembang. Mungkin kalian orangnya yang suka tantangan, yang suka merasa tertantang, suka mencoba hal-hal baru. Nah, kalian ngerasa dicintai kalau ada orang yang mau untuk masuk ke dunia itu juga, untuk menghargai kalian, maksudnya menghargai kalian dalam setiap perkembangan kalian, dan bisa percaya sama kalian kalau kalian bisa ngelakuin itu, bisa jadi tempat bersandar untuk kalian, sama itu tadi, menghibur kalau misalnya emang kalian butuh gitu. Soalnya kan gimana perjuangan kita dalam hidup pasti nggak akan terus yang kayak seneng, nggak akan selalu mulus gitu loh. Jadi setiap kalian jatuh, orang itu bisa kayak ngehibur diri kalian lagi dan ngingetin kalian kalau kalian tuh badak gitu loh. Kalau kalian tuh bisa ngadepin apapun yang ada di depan kalian, itu kalian akan ngerasa dicintai banget dengan cara itu. Terus kita dapat breathe sama come to the edge. Nah, ini balik lagi, kalian akan ngerasa dicintai kalau orang yang sayang sama kalian ini bisa benar-benar ngasih lihat kalian setiap kali ada tantangan yang di depan kalian gitu. Jadi setiap kali ada tantangan yang di depan kalian, dia tuh bisa bikin kalian tuh tenang, bisa bikin kalian tuh menghadapi itu semua dengan tenang, dan ngasih lihat ke kalian kalau kalian tuh emang cukup kuat gitu, walaupun kalian nggak panik gitu, walaupun kalian nggak tenang, walaupun kalian nggak perlu banyak usaha. Mereka bisa bikin kalian tenang, mungkin dengan joke-joke-nya, mungkin mungkin dengan candaan-candaannya, mungkin dengan kata-katanya yang bikin kalian senyum, atau apa yang bikin kalian tenang, atau dengan gentle touch-nya ini. Mungkin kalian juga senang orang yang bisa kayak puk-puk pundak kalian gitu, maksudnya, atau ngelus-ngelus punggung kalian, megang tangan kalian di saat-saat susah kayak gini, di saat-saat kalian ngerasa tertantang, ngerasa kalian harus ngadepin sesuatu. Kalian ngerasa dicintai kalau ada orang yang bisa kayak menenangkan kalian dengan sentuhan-sentuhan fisik, atau dengan kata-kata, dengan dukungan, dengan candaan-candaan, ketawa-ketawa sama dia kayak gitu-gitu tuh kalian ngerasa dicintai. Terus kita dapat juga full moon in Capricorn, the end of a tough cycle approaches, sama new moon in Scorpio, work through your fears. Nah, jadi dalam setiap tantangan ini nggak mungkin
nggak mungkin dong kita nggak pernah ngerasa takut, nggak pernah nggak ngerasa nervous untuk ngadapin semuanya, nggak ngerasa kayak insecure buat ngehadapin itu semua. Tapi orang yang kalian sayangi ini, maksudnya kayak kalian akan ngerasa dicintai kalau orang yang kalian sayangi ini, orang yang ada di sebelah kalian ini ngeyakinin kalian kalau kalian tuh cukup gitu. Maksudnya kalian tuh punya potensi untuk ngadepin si tantangan ini. Kayak si kambing gunung, si Capricorn ini kayak hampir di setiap reading aku ngomong ini, tapi si kambing gunung, si Capricorn itu dia tuh sesuatu yang kecil. Maksudnya dia satu makhluk yang kecil, tapi dia bisa mendaki gunung yang terjal, yang penuh batu-batu tajam apa segala macam, itu bisa dia lewatin semua sampai akhirnya dia ada di puncak. Mungkin waktu dia di bawah dia nggak tahu kalau dia tuh benar-benar bisa untuk ngadepin si satu gunung itu. Tapi ini orang yang kalian ngerasa kalian dicintai itu mungkin bisa bikin kalian itu ngerasa kalau si puncak gunung itu kalian udah sampai gitu loh. Maksudnya kalian udah sampai di puncak gunung itu, kalian tuh udah cukup untuk mencapai ke puncak gunung itu. Jadi kalian ketakutan itu perlahan-lahan kalian lebih santai gitu loh ngadepinnya. Walaupun ketakutan itu masih ada, tapi kalian ngadepin rasa takutnya itu lebih santai sama orang ini. Kalian akan ngerasa dicintai banget kalau kayak gitu. Atau justru kebalikannya, balik lagi. Atau justru kebalikannya, kalian yang seneng ngasih perasaan-perasaan ini ke orang yang kalian sayang itu. Terus kita dapat Desert dengan Vision Quest. Ya. Sama Fog dengan Field. Nah, ini balik lagi ke yang horse tadi. Si Desert ini, jadi dia mau cerita dia mau bilang kalau love language kalian itu juga bisa kayak misalnya jadi satu, bukan pedoman sih sebenarnya, jadi kayak satu hal yang jadi kalian bisa sama-sama berdiri sama prinsip kalian masing-masing gitu loh. Jadi mungkin kalian ngerasa dicintai kalau misalnya kalian bisa sama-sama berbagi vision gitu, tapi kalian saling berdiri sendiri-sendiri, kalian saling mendukung satu sama lain. Ini kalian mencapai tujuan kalian sendiri, dia mencapai tujuan kalian sendiri, tapi kalian saling mendukung dan saling, pokoknya intinya punya hubungan yang sehat, nggak ada persaingan, nggak ada saling kayak punya gue lebih bagus, nggak ada kayak gitu-gituan. Itu kalian senang banget dan kalian akan ngerasa dicintai. Terus apa ya, Fogfield ini juga kayak apapun kalian tuh senang orang yang kayak kalian senang diperlakukan gimana caranya si kabut-kabut yang mungkin kalian bingung sama langkah kalian, sama di setiap tantangan kalian mungkin ada kayak kabut-kabut gitu, gimana cara kalian ngadepin si tantangan kalian ini, ngadepin apa yang di depan kalian. Tapi kalian akan ngerasa seneng, akan ngerasa disayang kalau misalnya orang itu bisa kayak nyibak semua kabut-kabut itu dari hidup kalian. Maksudnya dengan orang itu bisa bikin kalian cuman dengan kalian tenang, cuman dengan kalian bernafas gitu loh, cuman dengan kalian ini tadi, dengan candaan-candaannya dia, dengan apa sih namanya, dengan hal-hal yang diomongin yang bikin kalian ketawa, yang bikin kalian senyum, kalian akan ngerasa dicintai kalau misalnya si orang itu benar-benar bisa kayak nyibak semua kabut itu. Pada akhirnya si jalan kalian itu jelas, pada akhirnya kalian bisa ngadepin si tantangan kalian itu dengan bantuan orang itu, kayak gitu. Jadi ini lebih kayak antara act of service tapi juga physical touch, sama word of affirmation deh kayaknya. Tapi sebenarnya quality time juga bisa sih masuknya kalau misalnya si orang ini kalau si orang ini bikin kalian tenang dengan ngabisin waktu sama kalian misalnya, itu bisa dalam bentuk apapun ya. Intinya itu tadi yang aku bilang, energi intinya. Terus ini terakhir ada kayak hal-hal yang bisa kalian lakuin atau yang bisa kita kembangin dari dalam diri kita untuk ngedapetin cinta yang kayak apa yang aku omongin dari tadi. Pertama kita dapat Four of Wands, terus Seven of Cups reverse, Six of Swords reverse, The Hierophant, sama The Chariot. Bentar ya. Jadi yang aku dapat adalah
kita kan tahu ya law of attraction. Jadi kalau misalnya kita ngelihat diri kita sesuatu, misalnya kita ngelihat diri kita A, maka orang-orang lain akan ngelihat diri kita A juga gitu. Jadi misalnya energi apa yang kita keluarin itu yang akan balik ke dalam hidup kita juga gitu. Jadi kita ngebayangin hidup kita itu A, nanti ya hidup material kita perlahan gitu akan nyusun jadi A juga. Nah sama kayak gini, kalau misalnya kalian mau orang yang bisa kalau kalian mau cinta yang bisa bikin kalian ngehadepin tantangan dengan nyaman, dengan maaf kesenggol. Kalau misalnya kalau kalian mau orang yang percaya sama kemampuan kalian untuk ngadepin tantangan-tantangan yang ada di depan kalian, coba kalian mulai dari percaya sama kemampuan kalian sendiri dulu. Kalian lihat ke dalam diri kalian sendiri dulu. Kalian kalian coba sana coba sini, terus kalian ngerasa puas sama diri kalian sendiri, kalian yakin sama kemampuan kalian sendiri, kalian yakin sama apa yang ada di dalam diri kalian yang bisa ngebantu orang lain, kayak gitu-gitu tuh kalian lebih lihat lagi diri kalian tuh sebagai sesuatu yang bisa jadi pedoman untuk orang-orang. Pokoknya pasang mindset dimana kalian itu sebagai orang yang mampu untuk ngadepin tantangan-tantangan yang ada di depan kalian, orang yang berpikiran jernih, kayak gitu. Dan itu semua akan kembali ke kalian lagi. Udah, intinya gitu aja. Cuma segitu yang bisa aku sampein. Kalau misalnya kalian ada yang resonate atau gimana, kalian ngerasa kayak oh ya ini cocok sama aku tapi ini nggak cocok sama aku, oh ya ini ada yang pernah ngomong kayak gini juga gitu, atau gimana, atau oh ini aku nemuin ini dari pasangan aku yang dulu atau dari pasangan aku yang sekarang, kayak gitu bisa kalian share di comment section. Aku akan selalu senang untuk baca-baca cerita-cerita dari kalian, sharing-sharing kalian, dan semoga kalian juga have fun dengan sharing di video aku ini, kayak gitu. Oke, kalau misalnya kalian suka atau kalian ngerasa resonate sama diri kalian, bisa di like videonya, di subscribe channel aku kalau belum, di share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian ngerasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Segitu aja, good luck selalu. Jangan lupa giveaway-nya kalau emang kalian mau, kalau kalian berminat silahkan diisi. Oke, makasih banget udah dengerin sampai sekarang. Nanti beberapa hari dari sekarang mungkin aku akan upload kayak gini juga, love language, tapi dari orang yang kalian suka atau kalian sayang atau kalian cintai. Pokoknya love language-nya dia gitu. Oke, jadi tunggu aja. Dadah, see you in the next reading. Makasih banget semuanya. Halo Pak 4. Nah, sebelum mulai aku mau infoin dulu kalau aku udah buka private reading untuk kalian secara pribadi. Nah, jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk dibacain soal misalnya ada hal-hal yang kalian bingungin atau kalian mau lihat jawaban yang lebih objektif kayak gitu, kalian bisa cek di Instagram aku. Sekarang aku bakalan mulai dari kayak pertanyaan bebas dari kalian dulu, tapi nanti akan ada yang time based, jadi itu berdasarkan waktu, sama question based berdasarkan jumlah pertanyaan. Kalian bisa lihat paketnya. Sekarang baru ada itu paketnya, tapi nanti aku akan upload paket-paket lain di Instagram aku itu. Jadi jangan lupa di-follow. Paket-paket lain itu bisa jadi kayak misalnya kehidupan asmara kalian, energi mingguan kalian, kehidupan karir kalian, atau yang kayak gini-gini gitu. Misalnya love language kalian, lihat love language-nya si dia, atau soulmate kalian, apapun itu nanti kalau misalnya udah dibuka, aku akan upload di Instagram. Jadi jangan lupa dipantengin aja, di follow, terus dicek setiap hari perkembangannya gitu. Nah terus itu juga karena aku baru mulai ini, aku mau ngadain giveaway untuk 2 orang. Kalau misalnya kalian tertarik untuk dapat free reading 3 pertanyaan bebas dari kalian bisa cek di Instagram aku. Di situ udah aku tulis detailnya, syarat-syaratnya, dan sampai kapan itu aku kayaknya mau sampai 3-5 hari gitu setelah aku upload video ini. Oke, jadi intinya kalian baca aja apa yang aku upload di situ, dilakuin syarat-syaratnya, nanti aku undi, pemenangnya akan dapat itu free reading 3 pertanyaan pakai tarot card sama oracle card kayak gini.
Oke, langsung mulai aja ke love language kalian. Jadi aku akan bacain nih kayak energi satu kartu ini, 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 sama bisa juga nanti kalian kayak resonate ke satu kartu doang, ke 3 kartu misah-misah, atau 2 kartu ini, energinya 3 kartu ini, 2 kartu ini. Entah gimana nanti kalian lihat sendiri gimana yang resonate sama diri kalian, kalian yang tahu. Terus ini kan love language itu bisa jadi kayak gimana kalian ngerasa dicintai, perlakuan apa yang bikin kalian ngerasa dicintai, atau gimana caranya kalian ngungkapin rasa sayang kalian, rasa cinta kalian. Aku akan lebih ngomong ini dari si penerima, jadi gimana kalian ngerasa dicintai, perlakuan apa yang bikin kalian ngerasa dicintai. Tapi kalau misalnya kalian ternyata ngerasa itu kalian justru suka untuk ngelakuin itu ke orang yang kalian cintai, untuk ngasih perlakuan itu ke orang yang kalian cintai, itu kalian bisa sesuaiin sendiri sama diri kalian gitu. Intinya ambil apa yang resonate, yang enggak ya biarin pergi aja, atau kalian lihat mungkin ada sisi lain yang lebih resonate sama diri kalian kayak gitu. Nah, terus kita mulai aja. Kita punya Eagle Spirit has your back. Terus kita punya Giraffe Spirit dengan see the big picture. Frog Spirit dengan clear out the clutter. Starfish Spirit dengan open to infinite possibility. Bee Spirit dengan sweet result await. Nah, intinya adalah si Eagle Spirit ini yang aku dapat adalah kalian tuh ngerasa dicintai kalau kalian selalu ditemani, kayak selalu dibimbing. Jadi dia tuh energinya lebih kayak quality time, tapi enggak juga. Ya intinya kalian tuh ngerasa dicintai kalau ada bimbingan di sekitar kalian gitu loh. Maksudnya kalian ngerasa dicintai kalau orang yang mencintai kalian ini kayak nunjukin jalan kalian, kayak ngebimbing kalian, nunjukin jalan kalian kemana kalian harus ngelangkah. Kalau kayak gini nanti outcome-nya bakalan kayak gini, kalau kalian ngelakuin ini nanti outcome-nya kayak gini, kayak gitu intinya. Atau kalian menunjukkan rasa cinta kalian itu dengan membimbing pasangan kalian, membimbing orang yang kalian sayang, di kasih arahan yang baik buat dia, kayaknya kayak gimana, kayak gitu, ngasih lihat pandangan kalian, itu mungkin. Terus soal Giraffe, kalian akan merasa dicintai kalau ada orang yang bisa bikin kalian itu ngelihat diri kalian atau ngelihat segala sesuatu yang ada di hidup kalian itu dari sisi yang lebih jauh. Maksudnya kalian akan ngerasa dicintai kalau kalian diajak buat ngelihat dari sudut pandang yang lebih besar gitu loh. Maksudnya kayak dikasih sudut pandang yang lebih besar dari segala situasi kalian. Intinya sih sebenarnya mirip sama bimbingan, cuman ya kalau digabung ini jadi kayak kalian dibimbing untuk ngelihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih besar, dari sudut pandang yang lebih objektif. Jadi kalau misalnya kita punya satu masalah nih, kita lagi ngadapin sesuatu, kita kan cenderung terpengaruh sama perasaan kita gitu loh, sama perasaan kita, sama ketakutan kita, sama trauma-trauma kita untuk menghadapi si masalah itu, untuk menghadapi si masalah-masalah itu. Nah, tapi kalian akan ngerasa dicintai kalau misalnya ada orang yang bisa ngajak kalian untuk ngelihat sesuatu dengan lebih objektif. Mungkin kalian sadar kalian kurang ngelihat sesuatu dengan objektif, tapi nggak tahu gimana caranya gitu loh. Jadi mungkin dengan adanya orang itu kalian akan ngerasa lebih insightful, mungkin lebih terang jalan kalian, mungkin intinya lebih terbimbing dan terarah gitu loh. Nah, terus Frog Spirit. Sebentar ya. Oke, balik lagi ke Frog Spirit. Jadi kan kita tahu katak itu bisa hidup di dua dunia, di dunia di daratan sama di laut. Nah, jadi kalian mungkin ngerasa dicintai kalau misalnya orang yang sayang sama kalian ini mau masuk ke dunia kalian gitu loh. Jadi mau tahu apa yang kalian suka, nyari tahu apa yang kalian suka, nyari tahu apa hobi kalian, terus nyobain hobi kalian. Nah, itu kalian ngerasa dicintai dengan itu. Jadi kalian ngerasa dicintai kalau misalnya si pasangan kalian ini mau
mau terjun gitu loh, mau terjun untuk bisa lebih dekat sama kalian mungkin, atau lebih bisa mengerti kalian, untuk mempelajari kalian. Kalian akan ngerasa kayak flattered gitu dengan itu, ngerasa apa sih namanya, flattered. Iya, flattered dengan itu gitu, dengan dia mau menyemplung ke dunia lain untuk kalian, untuk lebih dekat sama kalian. Maksudnya ke dunia yang sebenarnya mungkin belum pernah dia sentuh, belum pernah dia coba, tapi dia mau coba itu untuk kalian. Itu kalian seneng banget. Apalagi kalau misalnya, atau apalagi misalnya kalian ternyata suka juga, gimana caranya, apalagi kalau ternyata kalian emang suka menunjukkan cinta kalian dengan ngebimbing dia ngelakuin sesuatu gitu, dengan ngebimbing dia untuk apa ya namanya, mengembangkan dirinya dia di dunia kalian juga, atau di dunia dia sendiri, kayak gitu. Itu akan jadi satu quality time banget buat kalian juga. Selain kalian membimbing satu sama lain, tapi itu juga akan jadi waktu berkualitas di antara kalian, dan kalian ngerasa dicintai dengan momen-momen kayak gitu. Atau kalian justru kayak ngerasa dicintai kalau kalian dibawa ke dunianya dia gitu loh. Kalian dikenalin sama misalnya orang tua dia, sama keluarga dia, sama teman-teman dia, atau sama hobi dia, kalian diajak ngelakuin hobi dia gitu, atau ya gitu, atau diceritain soal orang-orang terdekat dia itu tadi, diceritain soal pekerjaan dia, diceritain soal hobi dia, diajak buat ikut juga, kayak gitu mungkin. Dan mungkin kalian juga seneng kalau misalnya itu ngasih perspektif baru buat kalian gitu loh. Kalau itu pada akhirnya mungkin caranya dia untuk ngelakuin, untuk ngasih lihat kalian sudut pandang yang lebih besar, itu juga mungkin dengan ngasih kalian sudut pandang lain, ngasih lihat kalian sudut pandang lain dari dunia yang lain gitu, dunia yang biasa kalian, dunia yang nggak pernah kalian sentuh sebelumnya, kayak gitu. Terus ini, open to infinite possibility. Jadi dia kok bingung. Jadi kalian akan ngerasa dicintai kalau si orang yang sayang sama kalian itu mau untuk apa ya namanya, ikut sama kalian gitu loh. Maksudnya kayak apapun yang kalian mau, dia mau pelajari juga. Apapun yang mau kalian pelajari, dia ikut pelajari juga. Apapun yang mau kalian coba, dia ikut coba juga. Jadi lebih kayak ke orang yang fleksibel gitu loh. Lebih kayak kalian ngerasa dicintai kalau si orang yang kalian sayangi itu fleksibel sama kemauan kalian, sama keinginan hati kalian, sama perasaan yang kalian, apa sih namanya, perasaan yang kalian lagi rasain. Dan dia nggak ngejudge itu semua, dia malah kayak penasaran, dia pengen masuk ke dunia itu juga, pengen, pokoknya pengen nyoba ngerti diri kalian, nyoba mempelajari diri kalian, kayak gitu. Tuh kalian akan ngerasa dicintai banget. Sama yang aku rasain di sini adalah dia bisa bikin dunia kalian lebih manis. Jadi kayaknya yang kuat di sini tuh quality time. Ya, kayaknya di sini yang kuat tuh quality time. Jadi dia tuh bisa bikin dunia kalian lebih manis, bisa bikin, jadi dia masuk ke hidup kalian, hidup yang sebenarnya tadinya beda sama hidupnya dia yang biasa dia jalanin, tapi dia bisa bikin itu lebih manis dari yang sebelumnya kalian jalanin itu, gitu. Terus apapun, ya gitu intinya. Sekarang kita move on. Oh iya, by the way, ini semua tuh bisa, yang tadi aku bilang ini bisa berlaku kebalikannya. Bisa jadi kalian yang suka memberikan ini semua, memberikan rasa cinta kalian dengan semua tindakan-tindakan ini, kalian masuk ke hidup dia, kalian bikin hidup dia lebih manis, kalian akan ngerasa dicintai dengan itu gitu loh. Maksudnya dengan dibawa masuk ke hidup dia, ngasih perspektif dia yang lebih gede, atau kalian ngerasa dicintai karena, ya udah itu intinya. Let's move on aja. Terus kita dapat imagine sama here and now. Ini benar-benar quality time. Jadi kalian akan ngerasa dicintai kalau misalnya kalian itu dilibatkan, dari imagine ya, kalian dilibatkan dalam setiap hidupnya dia. Kayak misalnya di keluarganya dia, kalian diikut sertakan, kayak dianggap salah satu anggota keluarganya, atau kalian di pertemanan itu kalian dianggap salah satu anggota pertemanan itu, atau kalian dilibatkan di dalam masa depan dia misalnya, itu kalian akan ngerasa sangat dicintai banget. Maksudnya dari apapun yang dia bayangin yang ada di hidupnya dia, apapun yang dia bayangin akan dia pelajari, akan dia lakukan, kalian dilibatkan dalam itu, kalian dimasukin ke dunia itu, kalian akan ngerasa sangat dicintai banget. Atau justru apapun yang kalian bayangi
si orang yang sayang sama kalian itu ngebayangin dia ada di dalam hidup kalian itu, apapun yang kalian mau coba, apapun yang kalian mimpiin, dia mau ngewujudin dunia itu, dia mau dia mau ngebantuin kalian ngewujudin dunia itu, masuk ke dunia itu, mencoba mengerti dunia itu. Kayak gitu tuh kalian udah ngerasa disayang banget, kalian akan ngerasa dicintai banget dengan itu. Terus dari here and now itu kalian akan ngerasa dicintai kalau orang yang, sebenarnya balik lagi kayak yang aku bilang tadi sih, kalau orang yang sayang sama kalian ini mau masuk ke dunia kalian dan benar-benar menikmati dunia itu sama kalian, being present di saat itu gitu loh, kayak here and now, benar-benar ya saat itu aja gitu buat kalian. Kayak misalnya bikin bikin suasana yang benar-benar manis yang benar-benar manis, yang benar-benar enak buat dijalanin buat kalian itu. Dan apapun yang lagi kalian lakuin, dia benar-benar nikmatin, benar-benar rasain. Kayak gitu tuh kalian akan ngerasa disayang banget, ngerasa dicintai. Terus kita masuk ke full moon in Leo, don't let pride get in your way. Sama mutable moon, nothing is yet set in stone. Nah, ini jadi kalian akan ngerasa dicintai kalau misalnya si orang yang sayang sama kalian ini mau berkembang sama kalian, mau mengembangkan dirinya, mau terutama kalau misalnya dunia salah satu dari kalian itu yang kayak self expression gitu loh. Jadi kayak mungkin salah satu dari kalian itu seniman, atau salah satu dari kalian tuh musisi, atau content creator, atau apapun yang melibatkan seni, melibatkan ekspresi diri, kayak gitu-gitu. Kalian akan senang kalau misalnya kalian itu mau explore bareng sama, kalau misalnya dia mau explore bareng sama kalian, mau berkembang bareng sama kalian, bikin konten-konten baru sama kalian misalnya, atau bikin karya seni bareng sama kalian, pokoknya bikin sesuatu bareng sama kalian yang melibatkan self expression itu, bikin pokoknya ngasih lihat gini. Mungkin ada juga yang ngerasa dicintai kalau misalnya si pasangannya ini suka mamerin hubungannya dia gitu loh. Suka mamerin hubungannya dia. Bukan mamerin sih, mamerin tuh kayak negatif banget, cuman lebih kayak suka nunjukin hubungan kalian sama dia di depan umum, kayak gitu. Terus kalian tuh suka diajak berkembang, suka diajak ke tempat baru, mempelajari hal baru, nyoba hobi-hobi baru, dan terus berkembang. Mungkin sekarang kalian suka ini, mungkin kalian kayak gini. Nah, terus kalau misalnya orang kan bisa berubah ya, dan perubahan itu wajar gitu. Orang berkembang dan orang berubah. Kalian tuh ngerasa dicintai kalau di perkembangannya orang itu tuh kalian diajak juga gitu loh, untuk ikut juga berkembang di dalam perkembangan orang lain itu, untuk berkembang sebagai diri kalian sendiri yang baru, kayak gitu. Pokoknya intinya mencoba apapun, mengekspresikan diri kalian, dan ngasih lihat itu ke dunia luar. Atau gimana cara kalian mencintai dia? Mungkin kalian suka mamerin dia ke dunia luar, maksudnya kayak nunjukin dia ke dunia luar, kayak aduh pacar aku baik banget gini. Mungkin kalian suka cerita kayak gitu ke teman kalian sebagai bentuk ekspresi rasa cinta kalian ke dia, atau kalian yang ngajak dia ke hidup kalian, terus kayak sama-sama berkembang, sama-sama belajar hal baru gitu. Itu kemungkinan lain. Kalian bisa resonate sama salah satu aja, atau bisa resonate sama dua-duanya aja. Soalnya kan porsi orang beda-beda ya soal love language ini. Ada yang suka nerima kayak gini, ada yang suka ngasih kayak gini gitu. Mungkin jadi ya itu. Terus kita dapat lightning dengan power, sama whale dengan bridge. Nah, whale ini sama kayak tadi, intinya kalian tuh akan ngerasa kenapa gelap banget. Intinya kalian akan ngerasa dicintai kalau misalnya kalian kayak diajak untuk ngelakuin hal-hal baru, kayak nerobos apa yang dianggap normal sama society, kayak mungkin hal-hal yang gak wajar atau apa, kalian diajak untuk ngelakuin hal-hal kayak gitu, hal-hal yang belum pernah dilakuin orang sebelumnya. Pokoknya intinya mengekspresikan diri kalian sendiri. Iya, itu.
dan kalian akan ngerasa lebih kuat juga dengan itu. Maksudnya kalian akan ngerasa excitementnya terus gitu loh, kalian ngerasa kayak dipacu terus. Intinya kalian akan ngerasa dicintai kalau banyak excitement itu di dalam hubungan kalian, di dalam hubungan kalian sama dia, di gimana dia memperlakukan kalian, gimana kalian memperlakukan dia. Pokoknya kalau banyak excitement itu kalian akan ngerasa sangat dicintai. Terus terakhir ini ada apa ya namanya, intinya gimana caranya kita bisa, mungkin kayak apa yang bisa kita lakuin di diri kita sendiri, di sisi mana kita bisa memperbaiki diri kita atau lebih mengembangkan diri kita untuk bisa dapat cinta yang kita butuhin ini. Yang pertama the moon, terus Queen of Pentacles reverse, oh ya the moonnya juga reverse, terus Death and Rebirth. Ini kalau di tarot yang original biasanya cuma Death, cuman kalau di tarot ini dia namanya Death and Reverse. Terus apa sih namanya ini, oh Judgment reverse, berantakan, sama Two of Swords reverse. Ya, sebentar ya. Intinya adalah dari si tarot ini mau ngajak kalian untuk kayak embrace apapun yang ada di dalam diri kalian, kayak jujur sama diri kalian pengen nyoba apa, senangnya apa, kayak gitu. Terus apa namanya, jangan terlalu terpaku sama apa yang masyarakat inginkan dari kalian, apa yang masyarakat harapin dari kalian, gimana masyarakat berharap kalian jadi seseorang yang mereka mau. Jangan terpaku sama itu, tapi kalian jujurlah sama diri kalian sendiri. Kalian puas sama apa yang ada di dalam diri kalian, dan kalian hargai setiap perkembangan kalian, dan kalian hargai setiap perubahan kalian. Misalnya kalian ada perubahan dari pola pikir kalian, embrace aja itu. Maksudnya kayak nikmatin aja itu, banggain aja itu, kayak gitu loh. Maksudnya dimanapun kalian berada di dalam hidup kalian, dihargain aja, diapresiasi aja. Apapun kekurangan yang ada di dalam diri kalian, diapresiasi aja gitu. Setiap perubahan yang maksudnya kalian tuh berhak untuk berubah, kalian berhak untuk explore lebih dalam tentang diri kalian, kalian berhak untuk mengenal diri kalian dan mengekspresikan itu juga ke dunia luar, kayak gitu. Oke, udah segitu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian ngerasa ada yang resonate dari dalam diri kalian, atau sebagian doang resonate, atau seluruhnya resonate, atau gimana pun, atau kayak misalnya kalian udah dapet nih mungkin dulu kalian pernah punya hubungan dimana kalian dapet cinta yang kayak gini, atau sekarang di hubungan yang sekarang kalian udah dapet pasangan yang ngasih kalian cinta kayak gini, bisa kalian share di komen. Aku akan selalu senang untuk dengar cerita kalian, dan aku harap juga kalian have fun untuk berbagi cerita sama orang-orang lain di komen video aku gitu. Jangan lupa giveaway-nya, karena kapan lagi aku akan jarang-jarang ngasih giveaway kayak gini, jadi mumpung ada, silakan di follow Instagramnya. Terus kalau misalnya kalian suka readingnya, bisa di like, subscribe channel aku kalau belum, di-share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa akan nikmatin konten-konten kayak gini. Terus apalagi ya, oh ya intinya udah gitu aja. Makasih banget ya udah dengerin sampai akhir. Good luck selalu buat kalian, see you in the next reading. Oh ya sebelum ini, mungkin beberapa hari lagi aku akan ngepost video kayak gini juga, tapi dari sisi si dianya kalian. Jadi kita lihat love language-nya dari si dia itu kayak gimana. Kayak gini juga, cuman orang lain gitu aja sih. Oke, dadah, good luck selalu. Makasih udah nonton sampai akhir lagi.